Halo friend, balik lagi di Baku Huntam 123. Mata seluruh dunia hari ini tertuju pada satu titik koordinat yang sama, Timur Tengah. Situasi di sana bukan lagi sekadar memanas, tapi sudah berada di titik didih yang sangat berbahaya. Iran baru saja mengeluarkan pernyataan yang membuat Pentagon gemetar. Teheran secara resmi mengumumkan bahwa seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Masyrikul Wusta atau Timur Tengah kini sudah berada dalam kunci radar rudal-rudal balistik mereka. Ini bukan sekedar gertakan politik di atas meja perundingan. Iran menegaskan bahwa jika perang pecah, jika satu saja peluru Amerika menyentuh tanah mereka, maka pangkalan-pangkalan megah itu akan berubah menjadi tumpukan abu dalam hitungan menit. Kita melihat perkembangan yang luar biasa cepat dalam beberapa hari terakhir ini. Di Baku Huntam 123, kami terus memantau pergerakan ini dan mencoba memberikan gambaran utuh kepada Anda mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar diplomasi yang gagal ini. Pernyataan keras dari Iran ini sebenarnya adalah respons yang sudah diprediksi, namun skalanya jauh lebih besar dari bayangan banyak pengamat. Mengapa ini terjadi sekarang? Jawabannya jelas, ini adalah reaksi langsung atas provokasi yang terus-menerus dilakukan oleh pihak Washington. Donald Trump dan jajaran militernya seolah tidak bisa berhenti menebar ancaman di media. Mereka baru saja mengumumkan pergerakan 3 kapal perang tambahan menuju wilayah tersebut. Konferensi pers demi konferensi pers dilakukan dengan nada meremehkan kedaulatan negara lain. Dan bagi Garda Revolusi Islam atau Pasdaran, diam bukanlah sebuah pilihan. Jenderal Mohammad Karemania secara terbuka menyebutkan bahwa titik-titik koordinat pangkalan Amerika sudah dikunci. Pertanyaannya, pangkalan yang mana? Ini yang perlu kita pahami secara mendalam. Selama ini ada narasi bahwa negara-negara seperti Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran. Saudi sudah menyatakan posisi mereka bahwa pangkalan di tanah mereka tidak boleh dipakai untuk agresi. Begitu juga dengan Qatar yang memiliki pangkalan Al-Udeid yang sangat masif itu. Namun mari kita bedah lebih dalam. Ada permainan kucing-kucingan di sini. Meskipun Qatar mengatakan bahwa jet tempur F-35 mungkin sudah ditarik keluar dari Al-Udeid untuk meredam ketegangan, realitanya jauh lebih rumit. Intelijen menunjukkan bahwa lokasi tersebut kini beralih fungsi menjadi pusat kendali atau Command and Control Center untuk gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln. Ini adalah poin krusial yang harus Anda pahami. Jika kapal induk raksasa itu dikendalikan dari pangkalan di Qatar, maka bagi Iran, pangkalan tersebut tetap menjadi target yang sah. Tidak peduli apakah ada pesawat di sana atau tidak, selama otak dari serangan itu ada di sana, maka rudal Iran akan terbang ke arah itu. Ini adalah strategi kamuflase Amerika yang coba dibongkar oleh Iran. Mereka memindahkan fisik pesawat ke wilayah lain, tapi pusat komandonya tetap di jantung Timur Tengah. Kapal induk Abraham Lincoln itu bukan sekadar kapal tunggal, itu adalah sebuah armada raksasa dengan belasan kapal pendukung dan kapal selam di bawahnya. Dan semua itu butuh koordinasi logistik dan komunikasi dari darat. Kita bergeser ke Bahrain. Di sana ada armada kelima Amerika Serikat, Fifth Fleet, yang bermarkas di Manama. Ini adalah jantung kekuatan laut Amerika di wilayah tersebut. Iran sudah sangat jelas membidik pusat kendali di sana. Logikanya sederhana. Jika Anda adalah Iran dan Anda tahu bahwa serangan laut akan dikoordinasikan dari Bahrain, maka Anda tidak akan menunggu kapal itu menembak. Anda akan menghancurkan menara komunikasinya terlebih dahulu. Teheran sedang memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangganya, kepada dunia Islam, bahwa memberikan fasilitas sekecil apapun kepada militer Amerika berarti mengundang bahaya ke rumah sendiri. Iran mencoba memutus dukungan logistik Amerika di kawasan tersebut. Kemudian lihat Kuwait. Di sana ada pangkalan udara Ali Al-Salem. Meskipun ada klaim bahwa tidak akan ada operasi tempur dari sana, namun kenyataannya pesawat-pesawat pengintai dan logistik masih aktif setiap hari. Dalam hukum perang, tidak ada protokol yang benar-benar diikuti saat rudal sudah mulai meluncur. Saat perang terbuka pecah, semua aturan navigasi udara sipil akan dibuang ke tempat sampah. Tidak akan ada izin terbang, tidak akan ada koordinasi dengan otoritas penerbangan sipil. Pesawat tempur akan terbang dari mana saja yang mereka bisa, baik dari dek kapal induk maupun dari landasan pacu di tengah gurun. Inilah yang disadari oleh Iran. Mereka tahu bahwa dalam perang, musuh akan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, prinsip Iran adalah menghancurkan ancaman di sumbernya.
Di Uni Emirat Arab, tepatnya di Abu Dhabi, ada pangkalan Al-Dhafrah. Amerika menempatkan sistem pencegat rudal di sana dengan dalih untuk melindungi keamanan wilayah tersebut dari serangan balistik. Namun bagi Iran, itu hanyalah perisai bagi aset Amerika agar mereka bisa menyerang Iran tanpa takut dibalas. Semua instalasi militer ini, kalau kita lihat di peta, sebenarnya dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu melindungi Israel dan memastikan Iran tetap bertekuk lutut. Iran tidak akan membiarkan pengepungan ini berlanjut. Kita juga harus melihat Irak, di mana pangkalan Ain al-Asad berada. Ini adalah lokasi yang sangat bersejarah karena disinilah pesawat F-35 melakukan pengisian bahan bakar di udara saat konflik-konflik sebelumnya. Meskipun sekarang ada wacana bahwa serangan akan difokuskan dari laut sehingga tidak butuh pengisian bahan bakar di darat, namun dalam perang total, semua sudut akan digunakan. Donald Trump menyebut armada tempurnya sebagai beautiful armada, tapi bagi Iran, itu adalah target yang empuk jika mereka menggunakan strategi perang asimetris. Jenderal-jenderal Iran sudah memperhitungkan bahwa satelit dan pusat kontrol komunikasi Amerika semuanya berada dalam jangkauan rudal jarak menengah mereka. Bahkan pangkalan di Yordania, di mana jet tempur F-15 Eagle bersiaga, tidak luput dari daftar target. Banyak yang bertanya, mampukah rudal Iran menembus sistem pertahanan canggih Amerika? Jawabannya akan kita bedah di bagian lain. Namun yang pasti, jumlah rudal yang dimiliki Iran mampu melakukan taktik kejenuhan, yaitu menembakkan begitu banyak proyektil sehingga sistem pertahanan udara secanggih apapun akan kewalahan. Poin penting lainnya adalah pelabuhan Jebel Ali di Dubai. Ini adalah pelabuhan laut dalam yang menjadi nadi logistik bagi Angkatan Laut Amerika Serikat selama 20 tahun. Disinilah kapal-kapal perang raksasa melakukan pengisian ulang perbekalan dan pemeliharaan. Tanpa Jebel Ali, operasional armada Amerika di Teluk akan lumpuh dalam hitungan minggu. Iran sangat paham akan hal ini. Mereka telah memposisikan rudal-rudal pesisir mereka untuk menutup jalur ini jika diperlukan. Ini bukan hanya soal perang fisik, tapi soal memutus urat nadi kekuatan Amerika di kawasan. Jadi, gambaran besarnya adalah Iran telah membagi target mereka menjadi dua kategori besar, yaitu target darat dan target laut. Target darat adalah pangkalan-pangkalan yang kita bahas tadi, yang tersebar dari Irak hingga Yordania. Sementara target laut adalah gugus tempur kapal induk yang terus bergerak di perairan internasional. Dengan menunjukkan daftar target ini secara terbuka, Iran sebenarnya sedang melakukan diplomasi pencegahan. Mereka seolah berkata kepada dunia bahwa mereka siap menghadapi kiamat di Timur Tengah jika Amerika memulai langkah pertama. Mereka sudah mengatur koordinat, sudah menyiapkan peluncur, dan hanya menunggu perintah terakhir. Situasi ini benar-benar berada di ujung tanduk, dan satu kesalahan kecil saja dari salah satu pihak bisa memicu rangkaian ledakan yang tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Di Baku Huntam 123, kami akan terus memberikan informasi terkini mengenai pergerakan rudal dan pergeseran pasukan di wilayah yang sedang membara ini. Mari kita pantau terus apakah retorika ini akan berakhir di meja perundingan atau justru di medan pertempuran yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah dampak domino jika tombol peluncuran itu benar-benar ditekan. Dunia tidak hanya akan menyaksikan kembang api raksasa di langit Masyriqul Wusta, melainkan keruntuhan total ekonomi global. Selat Hormuz yang menjadi urat nadi sepertiga perdagangan minyak dunia dipastikan akan menjadi zona merah yang tertutup rapat. Jika Iran merealisasikan ancamannya untuk menutup jalur ini dengan ranjau naut dan rudal anti kapal Nur, maka harga minyak akan melonjak ke angka yang tak terbayangkan, memicu inflasi hebat yang akan memukul dapur-dapur di seluruh penjuru bumi, termasuk kita di sini. Baku hantam ini bukan lagi soal siapa yang paling canggih teknologinya, melainkan soal siapa yang paling tahan menerima hantaman. Amerika mungkin memiliki satelit mata-mata yang bisa melihat setiap jengkal tanah Iran, namun Iran memiliki ribuan bunker bawah tanah, kota rudal yang siap memuntahkan api kapan saja. Ini adalah permainan catur maut di mana setiap bidak adalah nyawa manusia dan kedaulatan bangsa. Ketegangan ini memaksa kita sadar bahwa perdamaian dunia saat ini hanyalah selembar kertas tipis yang sedang dibakar oleh ego kekuatan-kekuatan besar.